What's up guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Adimologi. Dan di video kali ini gua akan ngebahas satu produk yang baru aja dirilis oleh Tronmax, yaitu Tronmax Twist Boom Arm S6. Jadi Tronmax Boom Arm S6 ini, atau gue singkat sebagai Tronmax S6 aja, adalah sebuah low profile boom arm dari Tronmax. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, dia itu desainnya low profile atau pendek. Jadi berbeda dengan konvensional boom arm yang seperti yang kalian biasa lihat dikeluarin oleh Tronmax. Dan ini adalah Tronmax S3 by the way. Tronmax S3, ini adalah Tronmax S6. Jadi desainnya agak berbeda, di mana si konvensional boom arm ini punya desain seperti pohon. Jadi kayak orang nge-boom ketika lagi bikin video. Jadi posisinya itu armnya itu, polnya itu, besinya ini ada di bagian atas, kemudian di ujungnya ada mikrofon. Nah, ini berbeda dengan desain yang diusung oleh low profile boom arm ini, bahwa nggak mesti ada di atas aja, tapi kenapa nggak dibuat di bagian bawah? Karena si konvensional ini punya beberapa masalah jika kalian melakukan live streaming atau bikin konten video. Nanti akan gue bahas. Tapi sebelumnya gue akan bahas dulu tentang si S6 ini. Ini singkat aja, jadi bahannya itu semuanya udah metal. Si S6 ini punya bahan metal yang udah dilapis dengan powdered paint warna hitam, dan ini bahannya juga kokoh gitu. Dan di bagian bawahnya satu-satunya bagian plastik adalah lid cover untuk cable management. Jadi si boom arm S6 ini sudah ada integrated cable management di bagian bawah. Jadi kabelnya itu bisa diurutkan dari bagian belakang sini, diurutkan lewat lid yang tadi gue buka, lid plastik itu, ke bagian dasarnya di bagian bawah sini, dan nanti bisa langsung disambungkan ke komputer atau audio interface kalian. Kemudian si S6 ini sudah menggunakan ball head di bagian ujungnya. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, ini gue bisa naikin dulu seperti ini. Di bagian ujungnya ini udah pakai ball head, berbeda dengan sistem konvensional yang masih pakai threaded 5/8 atau berapa, nanti gue tulis, gue lupa. Dengan desain itu yang mereka itu cuma bisa diatur melalui di sini knobnya, kalian bisa atur naik turun. Kemudian kalian bisa atur untuk kemiringannya atau posisi mikrofonnya dengan cara yang agak sulit. Ini muka gue tutup ya. Berbeda dengan si S6 ini yang sudah menggunakan ball head, kalian bisa putar posisi mikrofonnya kemanapun yang kalian mau. Jadi kalian nggak mesti ngatur di 3 titik seperti di S3. Kalian bisa longgarin aja, kemudian kalian atur posisinya seperti apa. Dan kalau udah, kalian tinggal kencengin lagi ball headnya. Seperti itu. Dan karena ini pakai ball head, jadi kemungkinan untuk fungsinya pun nanti akan lebih banyak. Nanti akan gue bahas. Tapi pertama-tama gue akan compare dulu si boom arm low profile ini, si Tronmax S6 dengan si Tronmax S3. Jadi gue akan menjawab pertanyaan, kenapa gue harus beli yang low profile seandainya gue bisa beli yang konvensional seperti S3 ini dengan harga yang lebih murah. Jadi gini, pertama-tama adalah yang menurut gue penting banget, si Tronmax S6 ini nggak punya limit bawah. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kalian sering gonta-ganti mic, biasanya kalian akan tahu bahwa si boom arm itu berpengaruh atau dipengaruhi oleh mikrofon yang dipakai. Contohnya si S3 di sini. Gua udah pakai di sini ada Tronmax M3P yang menurut gua agak cukup berat lah ya dibandingin dengan sebuah pensil kondenser mikrofon yang sangat-sangat ringan. Kalau misalnya kalian pakai si M3P, kalau misalnya kalian turunin ke bawah, dia agak naik sedikit seperti ini ya. Berarti ini si mikrofonnya ini masih di bawah limit berat.
Tapi dibandingkan dengan kalian pakai mikrofon yang lebih enteng lagi, maka ketika gua pasang, dan gue taruh misalnya agak rendah seperti ini, misalnya contohnya pengen bikin kayak video typing test, maka dia akan gampang banget naik sendiri. Ini terjadi karena mikrofonnya di bawah limit berat. Walaupun gue kencengin tensionnya di sebelah sini, atau gue kencengin tension di bagian paling bawah di pivotnya, karena si S3 dan S5 Tron-Max Flex juga punya fungsi ngatur tension, tetap aja agak susah ya, karena memang mikrofonnya terlalu enteng. Berbeda dengan si Tron-Max S6 nih, sambil gue copot sekaligus gue jelasin. Si Tron-Max S6 dia itu sistemnya tidak seperti Tron-Max S3 yang punya tension sehingga dia punya batasan bawah terhadap berat mikrofonnya. Nah kalau misalnya gue kencengin lagi nih, udah normal, dia posisinya udah pas ya. Nah, sedangkan si S6 ini dia itu nggak punya limit bawah. Jadi kalian mau pakai yang kecil seperti ini pun dia nggak bakal turun. Karena memang dia diatur dari pivot yang ada di bagian tengah ini. Kalian bisa tinggiin, kalian bisa rendahin, nggak berpengaruh dari beratnya mikrofon sendiri. Ini muka gue ketutupan mikrofon ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai mikrofon yang sangat berat, gue juga nggak pernah megang yang lebih dari 2 kilo sih. Mungkin aja tensionnya nggak kuat ya, dia bakalan turun gitu. Tapi setahu gue mikrofon aja rata-rata paling beratnya nggak nyampe sekilo. Atau misalnya kalian pakai shock mount yang mungkin jadi totalnya sekiloan lah. Dan itu masih bisa ditoleransi jauh ketika kalian pakai Tron-Max S6 ini. Berbeda dengan yang model seperti ini ya. Mungkin kalau misalnya kalian pakai Tron-Max Flex, Tron-Max S1 atau S2 yang tensionnya nggak bisa diatur, maka kalian butuh mikrofon yang lebih berat lagi. Kalau kalian pakai ini otomatis turun ya kayaknya, karena gue pernah pakai stand yang S1 atau S2. Jadi untuk Tron-Max S6 ini tidak dipengaruhi oleh berat mikrofon. Jadi itulah perbedaannya. Kemudian yang kedua itu, ketika kalian menggunakan salah satu stand ini untuk streaming, maka ketika kalian menggunakan Tron-Max S3 yang posisinya sejajar dengan webcam, maka kemungkinan besar frame yang ada di webcam kalian akan mengambil porsi mikrofon arm lebih banyak. Jadi muka kalian kelihatannya lebih sedikit, dashnya nggak terlalu kelihatan karena si armnya ini sendiri masuk ke dalam webcam. Mungkin kalian pernah kejadian kasus seperti itu, yang akhirnya mikrofon armnya mesti dipindahin ke tempat yang lain. Kalau ada tempatnya di meja ya. Kalau nggak ada ya harus terpaksa tetap kelihatan gitu armnya di dalam webcam. Berbeda dengan S6 yang sekali lagi posisinya ini dia low profile, jadi nggak bakalan kelihatan ngeganggu. Jadi dia misal webcamnya gue taruh di atas terus dihadepin ke area yang sama dengan posisi si arm S6 ini, nggak terlalu berpengaruh, jadi nggak terlalu nutupin muka atau nutupin desk setup. Kalian bisa lihat sendiri di contoh yang gue kasih. Dan berhubungan dengan posisi yang barusan gue sebutin, setelah mencoba mikrofon ini beberapa minggu, karena gue udah dikirimin mungkin sekitar 2 mingguan sebelum gue bikin review ini. Jadi gue betul pengen tahu kira-kira posisi yang pas buat naruh si S6 ini di mana gitu. Dan setelah gue coba-coba dan gue lihat referensi di beberapa video YouTube atau di foto-foto yang memarketingkan, yang menjual arm low profile gitu, gue akhirnya menemukan 3 posisi yang menurut gue cocok banget ditaruh di meja kalian. Dan sebelumnya gue mau ngomong dulu, kalau misalnya kalian pengen naruh ini di bawah monitor, ini mungkin nanti akan dibahas di kekurangan sekali lagi, tapi gue akan bahas sedikit. Kalau mau naruh di bawah monitor kayaknya susah. Jadi jangan dilihat dari iklannya aja gitu. Kayaknya untuk ditaruh di bawah monitor susah. Jadi langsung aja masuk ke posisi yang menurut gua pas buat ditaruh. Jadi kalau misalnya kalian naruh di sebelah kiri meja, kalian bisa taruh tepat di bagian tengahnya. Dengan gitu kalian bisa atur posisinya ketika kalian nggak pakai sejajar dengan ujung meja. Atau kalau misalnya kalian lagi pakai, kalian tinggal geser mic-nya
dan itu kemungkinan besar nggak akan ngeganggu tangan kalian ketika kalian menggunakan keyboard. Posisi kedua, misalnya kalian mau taruh di bagian kanan meja yang ada CPU-nya. Nah, di sini kalian bisa taruh di bagian ujung kanan bawah. Dengan gitu kalian bisa ngatur posisi ARM-nya ketika nggak dipakai, tinggal dipepetin aja ke CPU. Tapi seandainya kalian pengen pakai, kalian bisa langsung geser ke posisi mulut kalian. Dan setelah gue coba, ternyata nggak ngaruh juga terhadap penggunaan mouse. Tapi seandainya ngaruh, mungkin kalian bisa pakai extensionnya yang paling pendek supaya posisinya agak lebih tinggi. Dan yang terakhir, seandainya kalian pengen maksa naruh di bawah monitor yang tadi gue udah sebutin susah, kalian bisa taruh di bagian sebelah kiri monitor atau sebelah kanan monitor. Jadi nggak pas di tengah. Itu pun dengan syarat meja kalian nggak pakai desk shelf, nggak pakai Razer, atau di bawahnya nggak ada audio interface, nggak ada speaker yang bisa mempengaruhi posisi si mikrofonnya ini, si armnya ini, ketika mau dibalikin lagi jadi kepentok. Soalnya kalau ada yang ngalangin, kalian ujung-ujungnya naruh armnya di meja seperti ini, nggak bisa dibalikin lagi ke belakang monitor, ya ujung-ujungnya meja kalian jadi berantakan juga. Jadi menurut gue itu 3 posisi yang menurut gue memungkinkan. Dan kalau ditanya untuk gue sendiri, gue lebih suka posisi yang pertama, yaitu ditaruh di sebelah kiri meja atau di sebelah kanan meja yang tanpa ada PC, dan ditaruhnya di bagian tengah, dan itu ideal banget. Oke, seperti ini contohnya. Nah, ini gue taruhnya di tengah. Nah, untuk posisi udah selesai, gue akan bahas kelebihan dan kekurangan dari TronMax S6 ini. Kelebihannya yang pertama itu menurut gue desainnya udah full metal, ada cable management, jadi kayaknya untuk buat the setup yang lagi rame banget di Instagram atau di YouTube, membuat setup kalian jadi lebih kece lagi. Yang kedua, tentunya dengan tanpa adanya batasan limit bawah dari mikrofon, kalian bisa pakai mikrofon apa aja dan kalian nggak perlu mikirin keentengan atau keberatan. Nah, karena dia udah pakai ball head, jadi posibilitasnya banyak banget, kemungkinannya banyak banget. Selain digunakan hanya sebagai boom arm aja, kalian bisa pakai S6 ini, TronMax S6 ini, misalnya untuk dijadikan sebagai stand untuk webcam. Kemudian si TronMax S6 ini bisa kalian jadikan phone holder, misalnya ketika kalian lagi live streaming untuk baca chat, atau kalian lagi melakukan IG Live, Shopee Live, TikTok Live, dan lain sebagainya. Kemungkinan selanjutnya adalah si TronMax S6 ini juga bisa dijadikan sebagai light stand. Jadi memang kemungkinan yang bisa dipakai banyak gitu. Mungkin posibilitas lain kalian bisa tulis di bagian komen. Bisa dijadiin apa aja, karena memang menurut gua ini nggak sekedar cuman boom arm aja. Nah, untuk kekurangannya sendiri menurut gua seperti yang tadi gua udah bilang, untuk pemosisiannya dia, untuk kalian taruh di mejanya itu posisinya agak tricky. Jadi kalau kalian mejanya banyak banget barang di bawah, kayaknya sebaiknya kalian ngambil yang konvensional aja, ada S1, S2, S3, S4, S5. Jadi banyak banget opsinya di TronMax. Tapi kalau misalnya kalian mungkin bagian bawahnya agak-agak kosong, baru bisa ambil yang ini. Kemudian yang kedua, harganya agak lebih tinggi dibandingin si S3 ini. S3 ini sekitar 700-an, ini harganya 1 juta lebih di TronMax, dan 970 kalau nggak salah di distributor. Lebih mahal sekitar 200.000 dibandingin si S3. Cuman melihat banyaknya kemungkinan yang bisa dipakai dengan kalian punya ARM ini, kayaknya mungkin harga segitu agak cukup worth it kalau menurut gua. Tapi kalau misalnya memang kalian nggak butuh fungsi-fungsi yang seperti itu, ya menurut gua agak terlalu tinggi dibandingin kalian bisa pakai yang cuman 700-an aja, itu S3 ini. Jadi itu aja kekurangan dan kelebihannya menurut gua. Mudah-mudahan bermanfaat videonya. Kalau misalnya kalian suka, tolong di like, share, dan subscribe, karena gue jarang minta hal itu ketika gue lagi bikin video ASMR. Dan terima kasih sekali lagi untuk TronMax Indonesia yang udah ngirimin mikrofon ini, bukan mikrofon, yang udah ngirimin boom arm ini untuk di review oleh gua. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, 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 peace.